Halo semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran, di mana pada video kali ini kita akan belajar tentang menghitung mean, median, dan modus pada data tunggal. Nah, yang pertama itu kita akan melihat bagaimana cara menghitung mean atau rata-rata. Nah, sebelum itu kita akan melihat definisinya dahulu, di mana mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Atau dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, maksud jumlah seluruh data itu adalah artinya semua data yang kamu punya dijumlahkan dahulu, lalu hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan banyaknya data. Sekarang mari kita lihat contoh soal. Nah, di sini dikatakan hitunglah mean atau rata-rata dari data berikut. Datanya ada 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, dan 6. Kita akan menghitung rata-ratanya. Nah, yang pertama kita tulis dahulu. Mean itu sama dengan pada rumus dikatakan bahwa jumlah seluruh data, artinya semua data ini kita jumlahkan. Maka kita dapat menuliskan jadi 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 lagi ditambah 7 ditambah 6 per banyak data. Sekarang kita punya berapa data, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka per 8. Selanjutnya yang di atas itu tinggal dijumlahkan, yaitu 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 itu sama dengan 56, kemudian dibagi 8 sehingga diperoleh bahwa rata-ratanya adalah 56 dibagi 8 adalah 7. Seperti ini. Sehingga jadi mean dari data tersebut adalah 7. Seperti ini ya cara menjawabnya. Selanjutnya kita akan melihat median atau dikenal dengan istilah nilai tengah. Ini ya, median nilai tengah. Sekarang kita lihat definisinya. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, di sini kelihatan ya perbedaan sama mean, di mana kalau untuk menghitung median ini, data yang kamu punya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada langkah-langkah proses menentukan median, di mana yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jika jumlah datanya ganjil ya, maka nilai tengahnya adalah nilai yang berada di tengah-tengah data yang sudah diurutkan tadi. Nah, namun jika jumlah datanya genap, maka mediannya diambil dari rata-rata dari dua nilai tengah ya. Jadi nanti misalkan kamu punya data misalnya ada 2, 4, 5, lalu 6 ya kan. Nah, di sini ini kan jumlah datanya ada 4, 1, 2, 3, 4, artinya dia genap. Nah, maksudnya adalah ambil dua data yang paling tengah yaitu 4 dan 5, kemudian tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Maka jadinya 9 per 2 sama dengan 4,5. Sehingga nilai tengahnya adalah 4,5. Seperti itu ya maksudnya. Namun jika nanti jumlah datanya ganjil, misalkan kita ambil datanya yang di sini saja yaitu 2, 4, 5. Ini kan sudah urut, maka nilai tengahnya sudah pasti adalah 4. Seperti itu ya. Sekarang mari kita lihat contoh berikut. Nah, sesuai dengan prosedur, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah yang pertama, kita urutkan dahulu datanya. Diurutkan mulai dari yang terkecil, yaitu mulai dari 35, kemudian 40, kemudian 45, kemudian 50, kemudian
65, kemudian 70, 70 lagi, kemudian 80, kemudian yang terakhir adalah 90. Sekarang kita cek sudah lengkap atau belum. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, ingat tadi syaratnya adalah jika jumlah data ganjil, maka nilai tengah adalah yang posisinya di tengah. Di sini kan 9. 9 datanya berarti ini ganjil, maka posisi nilai tengahnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini. Maka posisi nilai tengahnya adalah yang ini. Persis di tengah, di mana di sisi kiri ini ada 4 data, di sisi kanan sana ada 4 data. Sehingga diperoleh bahwa median dari data tersebut adalah 65. Seperti itu ya cara jawabnya. Pokoknya intinya untuk menghitung median tinggal diurutkan dahulu, lalu tinggal dilihat jumlah datanya. Jika datanya itu ganjil, maka tinggal diambil data bagian yang paling tengah. Tetapi jika jumlah datanya genap, maka kamu ambil 2 data di tengah, lalu diambil rata-ratanya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat yang terakhir ada namanya modus. Modus itu artinya nilai yang paling sering muncul ya. Nah, namun di sini untuk menghitung modus, di sini ada catatan yang perlu kamu perhatikan, di mana untuk mempermudah menentukan modus pada suatu data, maka data harus diurutkan terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat, karena dengan diurutkan data tersebut kelihatan mana yang muncul paling sering atau paling banyak ya. Oke. Namun apakah harus diurutkan? Oh, tidak harus. Tapi ini bagi yang kurang teliti sangat disarankan untuk mengurutkan data lebih dahulu ya. Nah, sekarang kita ikuti saja prosedur di mana kita harus urutkan dahulu data ini. Mulai dari yang terkecil. Nah, itu mulai dari 35 ya, berarti 35, kemudian 40, kemudian 40 lagi, kemudian ada 45, kemudian 45 lagi, kemudian masuk 50, kemudian 65, kemudian 70, 70, kemudian 70 lagi, selanjutnya ada 80 dan selanjutnya ada 90. Sekarang kita cek apakah jumlah datanya sudah sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 12. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Sudah semua ya. Sekarang kita lihat dari setelah kita urutkan data ini, mana yang paling banyak. Kalau kita lihat, ini 35 cuma ada 1, 40 ada 2, 45 ada 2 juga, 50 1, kemudian 65-nya ada 1, 70-nya ada 3, lalu 80-nya ada 1, 90-nya ada 1. Sehingga dengan begitu kita memperoleh bahwa modus dari data ini adalah 70. Kenapa 70? Karena 70 yang munculnya paling banyak, yaitu sebanyak 3 kali. Oke. Baik, demikian penjelasan tentang menentukan median, dan modus pada data tunggal. Berikutnya di sini ada latihan soal. Silakan dikerjakan dengan baik dengan mengikuti contoh soal yang sudah diberikan. Semoga video ini dapat membantu Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya.